Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Apriya Nurhafiza dengan NIM 240201020399 dari kelas MJ701 Manajemen PJJS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah etika bisnis. Pertama, dari ringkasan kasusnya, yaitu menurut laporan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengecam praktik curang yang dilakukan oleh PT Navita Nabati Indonesia atau NNI terkait produk minyak kita, yaitu minyak goreng produk tata niaga pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa produk dikemas seolah 1 liter tetapi isi hanya sekitar 750 mili. Selain itu, produsen disebut habits masa berlaku SPPTSA ini sudah habis, tidak memiliki izin edar dari BPOM, tidak memenuhi syarat sebagai repacker, ada dugaan pemalsuan surat izin edar menggunakan minyak non-DMO untuk produk yang seharusnya diarahkan pada minyak rakyat. Etika bisnis yang dilanggar yaitu pertama ada pelanggaran hukum tentang undang-undang. Menurut YLKI, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal 8 ayat 1 huruf C yang melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah yang tertera pada label. Yang kedua ada pelanggaran etika bisnis. Secara etika, produsen harus mematuhi transparansi informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan tentang isi, komposisi, serta takaran produk. Lalu integritas produksi, tidak boleh ada misrepresentation atau penipuan terhadap jumlah dan mutu produk. Lalu tanggung jawab sosial perusahaan. Produksi pangan merupakan kebutuhan dasar. Etika mensyaratkan kepatuhan terhadap standar mutu atau pengukuran demi kesejahteraan konsumen dan kepercayaan pasar. Hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan diantaranya untuk produsen yang boleh dilakukan itu mengemas dan menjual produk sesuai takaran yang benar, memberikan label jelas dan akurat, mematuhi izin dan standar hukum, SNI, izin BPOM, DMO atau non-DMO sesuai aturan. Lalu yang tidak boleh dilakukan oleh produsen yaitu mengurangi isi produk dari ukuran yang tercantum, mengemas tanpa izin atau dengan sertifikat kadaluarsa, memalsukan dokumen, menjual di atas ketentuan harga atau aturan distribusi resmi. Lalu selanjutnya yang boleh dilakukan oleh konsumen, memeriksa label dan takaran saat membeli produk. Bila menemukan produk tidak sesuai label, boleh melapor kepada YLKI, BPSK, atau aparat hukum, yaitu polisi atau bareskrim. Menuntut hak ganti rugi jika dirugikan, menjadi konsumen yang paham hak dan kewajiban, serta aktif mengadvokasi perlindungan konsumen. Selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh konsumen yaitu membeli atau menyebarkan produk yang jelas-jelas merugikan tanpa pelaporan yang tepat. Lalu menyebarkan hoax terkait kasus tanpa verifikasi. Pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab ganda seperti pembuat kebijakan dan sebagai pengawas pelaksana aturan. Yang pertama itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, BPOM, dan aparat penegak hukum wajib mengawasi produksi, distribusi, dan kualitas produk pangan. Lalu regulasi harga dan distribusi. Kasus ini memunculkan persoalan harga minyak kita di pasaran yang masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru untuk memperkuat tata kelola distribusi agar harga tetap wajar dan sesuai HET konsumen. Lalu edukasi publik. Pemerintah sebagai regulator perlu mengedukasi konsumen tentang hak-hak mereka, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, meningkatkan kompetensi lembaga seperti BPSK agar bisa menangani sengketa perlindungan konsumen secara efektif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.